Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 PPG PGSD Prajabatan Gelombang 2 Rombel 3 akan mempresentasikan tentang teori belajar konstruktivisme. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Intan Nursifa Khoiriyah, yang kedua Irma Sulistiani, yang ketiga ada Iva Akilatul Munawaroh, yang keempat Ivan Fajar Setiawan, yang kelima Izul Bintang Pamula, yang keenam Johara Sania, kemudian yang ketujuh Joyo Purnomo, dan yang terakhir ada Khairun Nabila. Setelah ini, langsung saja simak presentasi dari kelompok kami tentang teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa akan meningkat kecerdasannya. Sedangkan teori belajar konstruktivisme menurut Jan Piaget adalah manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. Teori belajar konstruktivisme menurut Jan Piaget. Pada saat manusia belajar, sebenarnya telah terjadi dua proses dalam dirinya, yaitu yang pertama proses organisasi, yang kedua ada proses adaptasi. Proses organisasi merupakan proses ketika manusia menghubungkan informasi yang diterimanya dengan pengetahuan yang sudah disimpan atau sudah ada sebelumnya. Melalui proses ini, manusia dapat memahami sebuah informasi baru yang didapat, sehingga manusia dapat menyediakan informasi atau pengetahuan. Yang kedua ada proses adaptasi. Proses adaptasi merupakan proses yang berisi dua kegiatan, yaitu yang pertama ada menggabungkan pengetahuan yang diterima oleh manusia atau yang disebut dengan asimilasi, dan yang kedua yaitu mengubah struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru atau akomodasi. Seseorang mengorganisasi dan mengadaptasi lingkungannya dengan menggunakan tahapan baru. Melalui adaptasi, anak memperoleh pengalaman baru berdasarkan pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Selanjutnya ada teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, belajar merupakan sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Yang pertama ada belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar, dan yang kedua proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Munculnya perilaku seseorang adalah karena keterlibatan dua hal tersebut. Pada saat mendapatkan stimulus dari lingkungan, ia akan menggunakan fisiknya yang berupa alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus untuk mengolah informasi yang sudah diterima. Keterlibatan alat indera dalam menyerap stimulus dan saraf otak dalam mengelola informasi merupakan proses secara fisik, psikologis sebagai elemen dasar dalam belajar. Teori belajar konstruktivisme Vygotsky. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Pertama,
Belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Teori belajar konstruktivisme menurut Vygotsky ada dua, yaitu zone of proximal development, kemampuan pemecah masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Yang kedua, scaffolding, memberikan sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-tahapan awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Contohnya, kita memberikan pembelajaran matematika tentang perkalian yang sebelumnya kita telah memberikan pembelajaran tentang penambahan. Contoh 4 kali 2, yang mana kita akan menjelaskan kepada anak-anak 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, 4 kali 2 adalah 8, seperti itu. Selanjutnya, pengertian teori belajar menurut John Dewey. Menurut John Dewey, bahwa belajar tergantung pada pengalaman dan minat siswa. Topik dalam kurikulum harus saling berintegrasi, bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Belajar harus bersifat aktif, langsung terlibat, dan berpusat pada siswa dalam konteks pengalaman sosial. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Di slide ini ada 7 prinsip menurut Donald. Implementasi pendekatan konstruktivisme dalam aktivitas pembelajaran memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Belajar aktif. Dalam artian aktif bisa dikatakan ada interaksi antara guru dan murid, seperti contoh bertanya, memberi tanggapan, dan lain-lain. Kedua, siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran bersifat otentik dan situasional. Yang ketiga, aktivitas belajar harus menarik dan menantang. Adapun cara-cara membuat kelas menarik dan menantang sebagai berikut. A. Buat suasana berbeda. B. Manfaatkan teknologi. C. Sifat humoris dan lain-lain. Keempat, ada prinsip siswa harus dapat mengaitkan informasi yang telah dimiliki sebelumnya dengan sebuah proses yang disebut bridging. Dalam artian bridging itu menjembatani, jadi guru bisa memberi atau menjembatani dari materi yang sebelumnya dibahas lalu dikaitkan materi yang akan dibahas. Yang kelima, siswa harus mampu merefleksikan pengetahuan yang sedang dipelajari. Dalam artian guru bisa memberi gambaran kepada siswa materi yang akan dibahas. Yang keenam, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang dapat membantu siswa dalam melakukan konstruksi pengetahuan. Dalam artian fasilitator yaitu membantu atau memberikan panduan kepada para peserta didik mengenai apa yang harus mereka lakukan. Yang prinsip terakhir, ketujuh, guru harus dapat memberi bantuan berupa scaffolding yang diperlukan oleh siswa dalam menempuh proses belajar. Scaffolding diartikan sebagai dukungan yang diberikan kepada siswa yang untuk menempuh proses pembelajaran. Adapun kaitannya dengan konsep scaffolding dalam prinsip Donald, menurut Donald, pendekatan konstruktivisme bertujuan menjamin pemahaman siswa terhadap isi atau materi pembelajaran. Slide selanjutnya, penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Ini ada beberapa aspek. Yang pertama,
mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberi kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Untuk selanjutnya akan disambung dari kelompok saya. Dari saya sekian. Terima kasih. Untuk penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran yang ketiga yaitu mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Maksudnya, guru mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep pembelajaran melalui analisis dan pemikirannya. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Yang keenam, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Selanjutnya yaitu asumsi-asumsi konstruktivisme. Ada dua. Yang pertama merupakan manusia merupakan siswa aktif yang mengembangkan pengetahuan bagi diri mereka sendiri. Maksudnya di sini siswa diberi kekuasaan untuk mengembangkan ilmu yang didapat baik dengan latihan, eksperimen maupun diskusi dengan siswa lainnya. Maka dengan begitu siswa dapat mengkonstruksi dan mengembangkan sendiri materi yang sudah diberikan oleh guru. Yang kedua, guru sebaiknya tidak mengajar dalam artian menyampaikan pelajaran dengan cara tradisional kepada siswa. Maksudnya di sini, guru membangun situasi yang aktif agar siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Perspektif konstruktivisme dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, konstruktivisme eksogenus. Perspektif ini mengacu pada pemikiran bahwa penguasaan pengetahuan seperti pengalaman, pengajaran, dan pengamatan terhadap model. Yang kedua, konstruktivisme endogenus. Perspektif ini menekankan pada koordinasi tindakan-tindakan yang sebelumnya, bukan secara langsung dari informasi lingkungan. Yang ketiga, konstruktivisme dialektikal. Perspektif ini mengacu bahwa pengetahuan tidak hanya didapat dan diperoleh melalui sekolah, akan tetapi bisa juga didapatkan melalui saling interaksi dengan teman, guru, tetangga, dan bahkan lingkungan sekitar kita. Kelebihan konstruktivisme. Yang pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Maksud dari sini yaitu dalam proses pembelajaran, guru sebagai pemberi ilmu dalam pembelajaran. Siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajarannya, baik dari segi latihan, bertanya, praktek, dan lain sebagainya. Yang kedua, siswa lebih aktif dan kreatif. Maksud kelebihan ini di mana siswa dituntut untuk bisa memahami pembelajarannya baik didapatkan di sekolah dan di luar sekolah, sehingga pengetahuan yang dia dapat bisa dikaitkan dengan baik dan seksama. Yang ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Artinya pembelajaran tidak hanya mendengarkan dari guru saja, akan tetapi siswa harus mengaitkan dengan pengalaman pribadinya dengan informasi yang dia dapatkan, baik dari teman, keluarga, surat kabar, dan sebagainya. Yang keempat, pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Maksud dari kelebihan ini
bahwa siswa bebas mengaitkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan baik di lingkungannya dengan yang di sekolah, sehingga tercipta konsep yang dia harapkan. Kekurangan konstruktivisme. Yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Maksud di sini bahwa guru tidak hanya menggunakan metode yang lama seperti metode ceramah dan lain sebagainya, tetapi guru juga bisa memvariasikan metode yang lainnya. Yang kedua, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Maksud di sini yaitu bahwa guru harus memiliki kreativitas dalam penggunaan media. Yang ketiga, siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Selanjutnya akan saya bacakan kesimpulan dari presentasi yang telah kami lakukan. Teori konstruktivisme merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang teori konstruktivisme, alangkah lebih baiknya diketahui dulu konstruktivisme itu sendiri. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.